selaku moderator untuk membantu kegiatan pelatihan legal opinion oleh pembicara hebat kita yang hadir pada malam hari ini, yaitu Kak Taskia Nafs Azahra SH. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang nanti memiliki pertanyaan, jangan lupa untuk diajukan ya. Nah, sebelum kita memasuki kegiatan utama, izinkan saya membacakan tata tertib kegiatan malam ini, yaitu yang pertama, peserta wajib menyalakan kamera selama kegiatan pelatihan ini berlangsung. Apabila peserta memiliki kendala untuk menyalakan kamera, maka dapat menonaktifkan kamera atas izin host terkait. Kedua, peserta harus menggunakan virtual background yang telah kami siapkan. Yang ketiga, peserta wajib menonaktifkan mikrofon selama pemaparan oleh narasumber berlangsung. Peserta hanya dapat mengaktifkan mikrofon saat dipersilahkan oleh moderator untuk mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab. Yang kami hormati, Kak Taskia Nafs Azahra, selaku pembicara pada pelatihan riset malam hari ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Taskia, serta kepada peserta yang telah meluangkan waktunya pada acara pelatihan malam ini. Sebelum acara dimulai, akan ada kata sambutan oleh Saudara Gilang Gunawan selaku Ketua Forum Riset dan Debat Mahasiswa. Kepada Gilang Gunawan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Syaf selaku moderator atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Pertama, selamat malam untuk Pak Taskia Nafs ASH selaku narasumber pelatihan divisi riset pada malam hari ini. Kemudian dan debat mahasiswa yang sudah hadir di Zoom meeting pada malam hari ini. Pertama-tama, saya Muhammad Gilang Gunawan, mewakili teman-teman dari Forum Riset dan Debat Mahasiswa, mengucapkan terima kasih banyak dan apresiasi kepada Kak Taskia Nafs ASH sudah meluangkan waktu dan sudah bersedia untuk menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir pada pelatihan kali ini. Pelatihan kali ini mengusung tema Mastering the Art of Legal Opinion, Strategies for Crafting Comprehensive Legal Opinion Substance. Jadi aku harap teman-teman nanti di sini bisa belajar memahami terkait dengan substansi legal opinion yang bisa komprehensif menjawab kasus posisi yang diberikan. Oleh karena itu, aku harap teman-teman bisa menyimak dengan baik nanti pemaparan yang akan disampaikan oleh Kak Taskia dan bisa aktif ketika nanti sesi tanya jawab berlangsung. Sekali lagi, demikian atas sambutan yang bisa aku sampaikan. Sekali lagi juga terima kasih dan juga apresiasi untuk teman-teman pengurus divisi riset. Demikian aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada Bang Gilang Gunawan atas sambutannya. Nah, selanjutnya, sebelum kita berbicara lebih lanjut, saya akan membacakan background Kak Taskia secara singkat terlebih dahulu. Kak Taskia Nafs Azahra merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan 2020. Saat ini, beliau sedang bekerja sebagai junior analis di Tony Blair Institute for Global Change. Beliau juga pernah menjadi legal intern sebagai Linklaters in Association bersama Widiawan and Partners untuk Asia Making Links University Program. Lalu, saat berkuliah, beliau merupakan mahasiswa dengan segudang prestasi. Hal ini dibuktikan dengan kontribusinya di berbagai macam kompetisi hukum. Pada saat berkuliah dulu, beliau juga mendapatkan penghargaan di antaranya First Place di Hukum Online Legal Opinion Competition 2023, First Place dan Best Presentation di Lomba Karya Tulis Ilmiah Forjus Unram Piala Prof. Natsir 2022, First Place di National Law Debate Competition Panjajaran Law Fair, dan runner-up National Legal Competition FH UNER 2022. Dan tentunya pencapaian lainnya yang luar biasa namun tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, keren banget kan narasumber kita kali ini? Mengingat beliau memiliki banyak prestasi dan perlombaan yang telah diikuti di bidang legal opinion, tentunya cocok sekali dengan tema pelatihan kita kali ini, yaitu Mastering the Art of Legal Opinion, Strategies for Crafting Comprehensive Legal Opinion Substance. Telah terhubung dengan kami narasumber yang sangat hebat dan kami hormati. Selamat malam, Kak Taskia. Sebelumnya, bagaimana keadaan hari ini, Kak? Halo, Farsha. Dipanggilnya Farsha kan ya? Iya, betul, Kak.
Alhamdulillah baik nih, cuman lagi rush aja sih. Jadi tadi aku langsung balik kantor, langsung buka laptop lagi gitu. But so far so good. Very excited to be here. Alhamdulillah kalau seperti itu. Baik Kak, apakah Kak Taskia sudah siap untuk memberikan ilmu-ilmu serta pengalaman hebatnya kepada kami nih Kak? Aku so far udah siap, cuman mau tes aja. Ini internet kosku agak jelek, tapi kalau misalkan suaranya putus-putus gitu boleh di notify aja ya. Baik Kak. Oke. Baik, baik, acara utama akan saya mulai, yaitu pemaparan oleh narasumber. Bagi para peserta, dimohon untuk disimak dengan baik dan persiapkan pertanyaan kalian untuk sesi tanya jawab. Saya ingatkan kembali, untuk waktu pemaparan berlangsung selama 45 menit. Kepada Kak Taskia, saya persilahkan. Thank you again, Farsha. Makasih banyak juga tadi udah di guide dan thank you banget juga buat Gilang tadi udah ada ininya ya kata sambutan dan segala macam. First of all aku mau ucapin makasih banyak dulu ke teman-teman. Jujur singkatan kalian tuh aku masih kurang paham ya, tapi kan ini forum debat dan riset ya dari UPN. And thank you banget. Aku selalu suka untuk diundang-undang untuk sharing hal-hal kayak gini karena ngerasanya kayak nggak sia-sia aja gitu sudah melewati sekitar 70 kompetisi pas kuliah gitu. Kalau nggak di-sharing buat apa gitu kan sebenarnya in the end of the day gitu. Jadi makasih banyak udah diundang. Very excited to be here. And ya, yeah, daripada berlama-lama, kita langsung jump aja tuh materi. Boleh di ini. Udah kelihatan belum guys share screen-nya? Sudah, Kak. Oke, thank you. Nah, ini tuh sebenarnya adalah PPT yang sebenarnya sering banget aku pakai ya, jadi kayak winning with competition gitu, tapi belakangnya tuh masih beda-beda gitu, kadang debat, kadang legal opinion gitu, kadang muting dan segala macam gitu. Jadi in this edition aku suka banget kalian very spesifik gitu mintanya buat legal opinion gitu, karena kadang-kadang ada UKM tuh yang mintanya kayak udah research aja gitu ya, segeneral gitu, cuman menurutku secara nature beda-beda tuh. Buat riset buat legal opinion, buat KTI, menurut aku itu dia punya apa ya nuansa kebatinan yang beda-beda. Buset, itu berat banget. Tapi oke, kita lanjut aja. Jadi sebenarnya malam ini, terus aku juga mau say sorry karena PPT-nya tuh kayak agak mix bahasa gitu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Jadi ya sorry, tolong dipahami aja gitu ya, karena ini lumayan simpel sebenarnya PPT-nya. Dan malam ini kita sebenarnya bakal ada 3 hal yang pertama aku bahas itu baseline banget dan aku nggak akan bahas lama-lama karena aku yakin kalau udah tertarik nih join kayak gini kalian tuh pasti udah tahu banget in the baseline kayak LO tuh apa sih, legal opinion tuh apa sih gitu. Itu kan pasti udah tahu jadi bakal sebentar aja secara singkat terus abis itu lanjut ke bagaimana persiapan or where to start gitu ya ikut legal opinion or competition in general gitu menurutku. Terus yang terakhir tuh how to win karena sebenarnya ini tuh adalah bonus ya dari lomba. Banyak banget pasti coach-coach lomba hukum yang suka bilang menang tuh sebenarnya itu side 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 win aja gitu. It's something yang nggak harus jadi tujuan gitu. Tapi dari dulu aku ngelihatnya kalau nggak menang ya tetap sedih gitu kan gitu. Ya maunya sih menang kan. Maksudnya that's everybody objective gitu. Jadi kayak setelah aku melakukan perlombaan-perlombaan aku tuh udah bukan tahu sih, udah kayak familiar gitu lah sama polanya. Jadi itulah yang bisa aku share gitu best practice-nya dan aku harap di sini yang bisa aku bahas secara lengkap. Jadi nanti di How to Win aku bakal bedah salah satu LO-ku yang tadi perlombaannya disebutin juga sama Farsha itu pas di UNER karena menurut aku itu salah satu draft LO yang sering banget aku share ke anak-anak coachingku juga gitu. Jadi kayak pas mereka di-share tuh itu udah kayak guide-nya lah gitu, guide buat bikin LO-nya gitu. Jadi hopefully itu bisa helpful buat kalian yang lagi start lomba legal opinion. Oke, nah ini kita awali dulu dari definisi kompetisi legal opinion. Very basic dan ini aku bakal cepet aja. Sebenarnya apa sih yang ngebedain lomba LO sama lomba-lomba hukum gitu yang lain gitu. Jadi aku tuh melihatnya ya sebagai anak hukum gitu. Walaupun aku sekarang kerja sebenarnya nggak lawyering teman-teman. Aku tuh sekarang as a management consultant gitu ya. Walaupun di public sector, tapi itu very different lah dibanding dengan lawyering gitu ya. Kalau lawyering kan sebenarnya keprofesian jatuhnya. Nah, dari lomba-lomba hukum yang pernah aku lalui ya, sebenarnya ketika lomba nulis hukum itu tuh POV-nya sangat berbeda. POV-nya yang berbeda-beda gitu. Cuman dari cara nulisnya tuh nggak begitu berbeda jauh banget gitu.
Kalau dari legal opinion sendiri, itu adalah tulisan yang POV-nya adalah kalian sebagai lawyer. Kalian sebagai lawyer. Kalian punya klien, kalian sebagai lawyer, kalian kasih tahu klien kalian tuh harus apa. Jadi, nggak ada lagi yang kayak ngawang-ngawang, nggak ada lagi, sebenarnya bisa tapi jarang banget sih likely kayak kalian bawa statistik gitu DLO, kayak itu tuh aneh banget sih. Jadi tuh legal opinion tuh sebenarnya as simple as kalian kasih tahu ke klien kalian harus apa, kalian tuh sedang berada di keadaan seperti apa, digambarkan, dan konsekuensi dan risikonya tuh seperti apa. Sesimpel itu. Dan sebenarnya yang bikin ya LO itu terlihat semakin baik dan apa sih sebenarnya yang ngebedain kayak legal opinion yang bikin lawyer sama mahasiswa hukum itu adalah kalau dari yang di drafting lawyer itu pasti kelihatan banget abis baca si klien tuh udah tahu gitu harus ngapain abis itu gitu. Nah, itulah yang aku coba share juga di sini supaya legal opinion kalian tuh bentuknya lebih ke seperti itu dibanding kayak menjelaskan doang gitu ya. Nah, oke, ini ada struktur legal opinion di sini. Sebenarnya menurutku bisa bentuknya beda-beda banget tergantung penyelenggara lombanya ya. Kayak kadang-kadang ada penyelenggara lomba yang ngelampirin kontrak gitu. Kalau kalian pernah ikut BLC-nya FHUI, itu adalah menurutku salah satu lomba yang cukup kompleks banget. LO-nya itu kaposnya juga bahkan sampai ada lampiran perjanjian ya gitu-gitu. Dan itu tuh biasanya masuk nih ke struktur legal opinion-nya gitu ya. Nah, tapi kalau in general banget nih teman-teman yang very very basic, bukan basic sih, sebenarnya lebih ke arah hampir semua penyelenggara lomba kayak gini, bahkan kayak penyelenggara hukum online juga kayak gini strukturnya. Jadi ada pendahuluan, ada fakta dan latar belakang kasus gitu. Terus ada analisis hukum, which is itu yang akan kita kerjakan malam ini. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan dan juga rekomendasi. Oke, kita next dulu kali ya. Nah, ini sebenarnya adalah tips gitu ya kalau kalian mau lomba legal opinion atau sedang berada dalam perlombaannya, apa yang harus kalian lakukan. Cuman ini akan aku share nanti banget, tapi first thing first aku bakal share ke kalian terlebih dahulu gimana bentuk dari legal opinion itu sendiri. Oke, karena kalau di PPT doang nggak kegambar gitu loh guys. Kayak, aduh itu apa sih maksudnya gitu. Kayak latar belakang, tapi latar belakangnya apa? Apakah itu kayak esai gitu kan? Itu nggak kegambar gitu. Jadi di sini aku bakal share one of my legal opinion yang dulu. BTW ini aku bakal kayak kasih disclaimer dulu. Ini aku lomba 2022 teman-teman. Jadi pretty old, maaf ya. Udah mahasiswa tua gitu, udah graduate gitu. Jadi udah tua. Jadi di sini masih pakai UU ITE yang belum terbaru. Yang terbaru kan 2024 ya UU ITE gitu. Dan dia memang kasusnya sangat mirip. Nah, ini dia. Kita langsung bedah aja nih isi dari si legal opinion itu sendiri. Oke, itu 2022 aduh kelihatan batunya. Oke. Nah, di sini biasanya nih dari legal opinion structure yang pertama adalah kalian akan apa ya akan terlihat kalian tuh lagi ada di side apa gitu. Di side apa tuh as in yang kayak di sini adalah aku mewakili kelompok dari pengguna yang terdampak kebocoran data pribadi gitu. Ini bisa bermacam-macam, bisa juga PT, bisa jadi orang tuh juga pernah dapat legal opinion yang dia kena dampak lingkungan gitu. Jadi itu konsepnya aku mewakili warga setempat. Itu bisa bermacam-macam banget yang kalian wakilin. Terus ini sebenarnya apa ya? Lebih ke arah buat pleasing mata juri aja karena jurinya kan bisa lawyer ya teman-teman. Jadi kayak kita pakai kayak gini nih supaya kita ngasih tahu kalau kita tuh udah dapet surat kuasa gini-gini gitu. Ini sebenarnya kalau nggak ada batas kertas ya atau batas lembar, ini masukin aja gitu. Dan ini sebenarnya lebih ke arah pelengkap aja, tapi yang utama adalah fakta hukum itu sendiri. Nah, di fakta hukum itu sendiri, dia itu adalah isinya sebenarnya apa yang terjadi dari kasus posisi. Nah, tapi aku bakal kasih tips apa aja yang harus dimasukin, karena nggak semuanya itu perintilan dimasukin teman-teman ke fakta hukum. Terus ada isu hukum. Isu hukum itu adalah, ini biasanya kadang ada dari panitia, tapi seringkali ini harus kita buat sendiri gitu. Tapi menurut aku ya, isu hukum yang dibikin sendiri itu nggak akan jauh-jauh dari sini. Yaitu bagaimana, apakah, dan apa yang harus dilakukan gitu, basically gitu. Pasti pertanyaan itu segini-segini aja menurutku ya. Dan memang kebanyakan pertanyaan dari lomba legal opinion juga kayak gitu. Terus ini adalah daftar dari bahan hukum nih, bahan hukum. Cuma ini nggak selalu diminta sebenarnya dari LO gitu.
Karena kan sebenarnya pas kita drafting pendapat tuh udah ada ya, kita tuh merujuk ke pasal apa gitu-gitu. Jadi sebenarnya seringkali nggak diminta gitu ya dari perlombaan. Terus ini adalah analisis nih. Ini adalah analisis. Analisis ini lumayan panjang teman-teman karena pas itu tuh seingatku dia maksimal maksimal lembarnya tuh gede banget. Tapi ada juga lomba LO yang very strict kayak hukum online. Dulu pas aku ikut dia cuma 5 lembar gitu. Itu pusing banget sih jujur, kayak ini gue harus nulis apa gitu anjir, cuma 5 lembar gitu kan. Itu kayak lumayan susah. Dan kalau ini aku lumayan leluasa gitu ya analisisnya gitu dan bisa pakai footnote gitu loh. Jadi enak gitu. Nah, di sini adalah lampiran. Ini juga sebenarnya pelengkap aja. Jadi lebih ke arah memberikan asumsi hukum gitu ya, asumsi hukum kepada si kliennya gitu. Bahwa ini tuh sebenarnya dari POV siapa dan ini tuh untuk siapa, dan ada batasan juga nih. Tuh kayak pendapat ini tuh berdasarkan peraturan undang-undangan gitu, bukan peraturan undangan yang belum disahkan dan confidential dan segala macam. Bahwa ini tuh adalah berdasarkan informasi yang kita terima aja dari klien dan satu pihak gitu. Ini disclaimer aja gitu. Tapi ini again ini pelengkap. Jadi it would be nice if ini ada gitu, tapi kalau nggak ada pun sebenarnya nggak ada masalah gitu. Cuman penting banget di perlombaan tuh kalian stand out dan juga nge-please juri gitu. Itu yang harus kalian ingat ya. Jadi sebenarnya how to win-nya tuh di situ teman-teman. Oke, kita akan bahas satu-satu nih apa tips satu persatu dari bagian CLO ini. Aku akan mulai dari fakta hukum. Nah, judulnya aja kan udah fakta hukum nih. Cuman aku tuh sepanjang aku nge-coaching teman-teman ya, di FHUI ataupun di FH lainnya gitu, aku tuh sering banget nemu peserta yang masukin semua yang ada di Kapos gitu. Jadi kayak beneran Kapos tapi versi dinomorin gitu. Nah, itu jangan banget dilakuin. Jadi fakta hukum itu isinya adalah kejadian yang ada akibat hukumnya gitu, teman-teman. Gitu. Kejadian yang ada akibat hukumnya. Nah, ini juga aku akuin banget kalau punya aku dulu ya, which is ini aku di semester 4 itu juga banyak masukin fakta-fakta yang nggak penting gitu. Nah, cuman nih, yang penting banget itu adalah ada fakta hukumnya gitu. Misalkan, ini badan hukumnya, bahwa fitur AI ini telah dikembangkan oleh ini. Ini kan dia memberikan sebuah idea bahwa ini tuh sebenarnya patennya dimiliki oleh siapa gitu, si aplikasi ini dimiliki oleh siapa, dan platform ini sebenarnya dikuasai oleh siapa gitu. Karena ini sangat membingungkan gitu. Ini aku ngeliat masalah hukumnya adalah ini ada vendor, tapi ada kementerian loh yang menggunakan vendor ini gitu. Sementara ketika vendor ini yang bikin, apakah hak milik PSE ini akan, PSE itu penyelenggara sistem elektronik teman-teman, BTW. Aku yakin banget kalian nggak semuanya ambil kayak apa namanya hukum teknologi peminatan gitu. Ini for knowledge aja. Dan aku yakin banget di sini juga kayak bingungin gitu. Jadi ini sebenarnya hak miliknya tuh masih di vendor kah? Apa sudah dilisensikan? Apakah sudah berpindah gitu-gitu. Jadi ketika aku masukin ini ke fakta hukum, itu memang ada akibat hukumnya gitu, yang akan kita bahas di kemudian di bagian-bagian lainnya. Jadi penting banget. Ini juga nih PTIT yang merupakan badan usaha milik negara gitu, itu penting ya karena nanti pertanggungjawaban hukumnya itu akan berbeda lagi gitu. Karena ketika kita ngomong BUMN, BUMN itu kan ada sebagian keuangan negaranya gitu ya. Jadi kayak ada unsur pembedanya gitu ketika ngejelasin sesuatu karena di sini memang ada akibat hukumnya gitu teman-teman. Begitu. Nah, kita moving on to isu hukum nih. Jadi sebenarnya gimana sih kita cara merumuskan isu hukum? Aku sendiri ya, seingatku di lomba ini sih sebenarnya sudah di drafting dari si panitianya. Tapi kalau misalkan kita ikut lomba dan itu belum di drafting, itu pasti ada di 3 isu ini teman-teman. Mau apapun kasusnya, mau pembunuhan kayak, mau kasusnya itu apa ya pencemaran lingkungan, mau itu kasusnya apapun gitu, mau itu kasusnya cuma akuisisi saham gitu loh. Itu pasti ada yang pertama adalah ini tuh yang tanggung jawab tuh harus siapa gitu. Itu adalah menurutku template pertanyaan yang paling ini banget. Apakah nanti kepleset-kepleset dikit lebih ke arah, jadi si ini pertanggung jawabannya apa gitu. Dia bisa spesifik itu questionnya. Terus yang kedua adalah kalau kalau dia bertanggung jawab itu landasan tanggung jawabnya itu apa gitu. Ini kah, apakah ini tindak pidana? Apakah ini sesuatu hal yang bisa dikenakan sanksi administratif? Apakah ini bisa digugat dan segala macam gitu-gitu. Jadi ini lebih ke arah oke, dia bertanggung jawab, so what gitu. Jadi kalau misalkan dia bertanggung jawab harus kita apain gitu. Dan ini upaya hukum ini aku gabungin, tapi sebenarnya aku maksudnya setelah lumayan waras ya, ini kan aku semester 4, setelah kayak udah agak tua terus melihatin lagi ini kayaknya harusnya dipisah gitu karena upaya hukum is another different thing gitu kan. Setelah tahu dia itu bertanggung jawab dan apa yang harus dipertanggungjawabkan, kita harus tahu oke, kita harus apa gitu. Nah,
kita harus apa itu adalah upaya hukum gitu. Jadi upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia nih, let's say di sini. Cuman kalau misalkan kasusnya si A ngutang sama si B, upaya hukum apa yang dapat dilakukan si B gitu untuk nagih ke si A gitu loh. Jadi lebih ke arah upaya hukum sespesifik kayak kamu tutorial bikin Indomie gitu loh, sespesifiknya kayak tuangkan air gitu-gitu harus sespesifik itu karena asumsi kita adalah yang mau baca ini tidak mengerti hukum sama sekali gitu ya. Dan nah, ini sebenarnya karena ini dari panitia ya. Cuman likely sih ini kalau kita yang ngerumusin nggak perlu ada gitu. Cuman ini tuh lebih ke arah karena dia unik kan class action gitu. Ini bukan kayak prestasi atau PMH biasa. Ini sangat spesifik gugatan class action dan unik gitu. Jadi inilah kenapa panitanya bertanya gitu. Bentuk gugatannya tepat apa enggak kalau pakai class action gitu. Terus ini bahan hukum menurut aku sih ini nggak usah dibahas kayak ya udah semua yang kalian pakai ditaruh di sini gitu. Tapi ini jarang sih karena kayaknya cuma lomba ini yang aku harus kayak masukin semua perundang-undangan gitu ya. Nah, kita masuk ke analisis atas isu hukum. Kalau aku sendiri ya membagi bagian dari analisis isu hukum aku itu selalu berdasarkan dari pertanyaan ini gitu. Kenapa jadi kayak align gitu loh teman-teman, kayak misalkan isu hukumnya apakah A adalah B, jadi di bagian analisis ya aku jawab itu gitu, jadi nggak bikin bab tersendiri karena aku lihat beberapa juga ada peserta ya yang pas aku coachingin itu isu hukumnya apa tapi yang dijawab itu sebenarnya sama, dia menjawab isu hukum gitu tapi bentuknya tidak pertanyaan, jadi juri tuh kayak ini bahas apa sih kok jadi beda gitu loh. Dan kalian harus tahu juri-juri dan lawyer-lawyer ini yang mereview legal opinion kalian dia sangat punya sedikit waktu gitu, bahkan likely ya kalau ada presentasinya dia nggak baca sama sekali gitu kayak cuma skimming gitu loh. Jadi usahakan ya kayak kalian lagi daftar magang aja screening CV gitu, jadi 1 menit langsung paham gitu lagi ngapain gitu nih dokumen gitu. Jadi kayak gitu teman-teman, harus segampang itu untuk dibaca dan dimengerti alurnya. Nah di sini aku langsung bahas dan langsung kayak ada jawabannya. Bagaimana pertanggungjawaban kan? Bagaimana pertanggungjawaban di sini? Bagaimana pertanggungjawaban gitu. Nah, di sini aku langsung jawab ini di 1 kalimat. Pertama, aku langsung jawab. Jadi enggak yang kayak jadi kayak misalkan bagaimana pertanggungjawaban pelaku peretasan PTIT dan Kominfo, terus aku di bawahnya kayak ngomong karena Kominfo ini kementerian, jadi harus gini gini gini, enggak gitu. Itu tuh bakal bikin buyar gitu, bakal kayak ini kan kayak dia cuma nanya bagaimana pertanggungjawaban gitu. Jawab itu dalam 1 kalimat, yang mana kalimat itu akan kalian jabarin di bawah. Jadi aku di sini langsung jawab nih, sesimpel, oh pertanggungjawabannya karena kasus kebocoran data pribadi ini dapat dilakukan melalui cara pidana dan juga perdata gitu. Nah itu udah ngerangkum kan kayak, oh ini bisa pertanggungjawabannya tuh dari pidana dan juga dari perdata. As simple as that gitu. Jadi kayak, oh gue udah dapat nih jawabannya gitu kan. Nah di sini baru nih dijabarnya nih, tuh data pribadi bla bla bla, dada gitu loh. Nah baru habis itu aku langsung bagi tuh pertanggungjawaban secara pidana. Dan juga kalau kalian lihat di bawah, itu ada pertanggungjawaban secara perdata. Gitu, jadi benar-benar koheren gitu, compact banget. Walaupun ini panjang ya teman-teman, walaupun ini panjang, tapi kayak kegambar gitu. Oh kayak gitu. Ada pertanggungjawaban pidana dan perdata dan caranya gimana gitu. Nah baru deh di sini kita jabarin sedetail mungkin gitu apa yang harus dilakukan klien. Jawaban dari pertanyaan klien. Kayak pelaku pertasan ini dapat dipidana, pidananya apa tuh? Tindak pidana pertasan. Nah, ini tuh ada di mana di pasal ini. Ini UU ITE lama ya, yang sekarang aku kurang tahu karena ini udah lama banget 2022, sorry ya. Terus juga ya udah dijabarin deh dari pasalnya. Di sini kan dia kena pasal 32 Jungto pasal 32 ayat 2 kan UU ITE di sini. Yaitu melawan hukum karena mengakses sistem elektronik orang lain dan mentransmisikan datanya gitu di situ. Aku jabarin tuh satu-satu teman-teman. Jadi ketika ini udah kena satu pasal nih, misalkan pidana atau perdata ya, ada kena satu pasal, kan pasal itu banyak unsurnya tuh teman-teman, banyak unsurnya. Nah, di sini tuh aku jabarin tuh dari satu-satu nih, sesuai pasal 2, setiap orang itu didefinisikan sebagai apa, aku definisiin. Terus juga aku jelasin nih konsekuensinya gitu. Karena di sini setiap orangnya tuh sangat ngefek karena pelaku peretasan itu warga negara Thailand gitu loh. Jadi bisa di-enforce apa enggak hukumnya gitu. Gitu. Jadi ketika di sini ada frasa setiap orang nggak disebutin gitu doang, nggak yang sesuai pasal ini. Jadi unsur pasal ini ada A, B, C kayak gitu. Itu nggak selesai sampai di situ. Jadi ketika kita bilang,
oh ini tuh kena pasal A, dan pasal A itu ada 5 unsur, kita harus membuktikan bahwa tindak pidana ini sudah memenuhi 5-5-nya unsur itu, dan itu tuh harus dijabarin sedetail mungkin. Jadi di sini aku bahas kan, ini frasa setiap orang. Pada kasus Akuo, pelaku peretasan merupakan warga negara Thailand yang melakukan tindak pidana dan berada di Swiss, yang menyebabkan kerugian oleh warga negara Indonesia. Oleh karena itu unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi dalam kasus ini gitu. Jadi kayak ada link back-nya gitu. Unsur ini terpenuhi karena ini, unsur ini terpenuhi karena ini gitu. Begitu. Mungkin ini kayak bakal lumayan panjang gitu, dan kalau ada constraint lembar misalnya kayak 15 lembar LO-nya itu bisa lebih dipendekin gitu. Tapi itu adalah cara yang paling mudah dan terstruktur gitu buat ngejabarin bahwa ini tuh sebuah tindak pidana, dan kenapa sih kita bisa bilang itu gitu ya, karena dia memenuhi unsurnya, as simple as that gitu. Kalau aku ngomongnya kecepatan bilang ya, sorry banget nih. Terus setelah itu kita jabarin nih unsur melawan hukum gitu. Nah, di sini nggak apa-apa banget juga kalau misalkan kalian mau bawa buku, bawa doktrin gitu. Kan biasanya Prof. Rosa ya kalau buat PMH melawan hukum. Ini nggak apa-apa nih bawa Simons gitu. Itu buat definisinya apa gitu tuh. Tapi di akhir pasti aku jabarin. Oleh karena itu unsur ini sudah terpenuhi gitu. Kenapa? Karena yang dia lakukan itu telah melanggar hukum yang itu loh, yang tadi yang pasal 30 Jungto ayat 32 gitu. Jadi kan sudah terbukti melawan hukum gitu. Terpenuhi. Ini aku langsung skip aja tuh. Pasti di bawahnya pasti ada ini. Sehingga telah memenuhi unsur ini gitu. Dan di bawahnya juga ada lagi nih. Tuh, unsur mentransmisikan dalam pasal ini telah terpenuhi. Kalau kalian notice ya itu selalu ada, dan menurut aku itu penting karena itu link back, kayak link back, selalu link back. Ini udah kepenuhi, ini kepenuhi, makanya lo kena pasal ini. Karena di surat dakwaan jaksa pun kayak gitu teman-teman. Kalau kalian pernah baca surat dakwaan ya, ketika ada yang mendakwa orang gitu dan misalkan dia kena pasal berapa, itu tuh pasti ada link back gitu. Udah ini sudah memenuhi unsur ini karena ada pertimbangan ini gitu. Nah, setelah semua unsur yang aku jabarin, aku akan bilang kayak gini. Dengan demikian, nah, pelaku telah memenuhi keseluruhan unsur pada ayat segini, sehingga dapat dikenakan ancaman pidana, penjara atau denda, bla 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 bla. Sesimpel itu. Begitu strukturnya, teman-teman. Nah, ini sama aja sih sebenarnya. Karena ini pertanggungjawaban kan. Tuh, tadi itu ada pertanggungjawaban dan upaya hukum. Kita lihat yang upaya hukum ya. Sama aja, noh. Tuh, di sini juga aku ngejelasin tentang unsur lagi. Itu jujurnya panjang banget sih. Anyway, kalau misalkan kalian pengen file ini, aku sebenarnya feel free to share aja. Tapi kayak aku kayak nggak mau yang publicly nge-share PDF-nya gitu. Jadi kayak kalau mau, you guys can DM me on Instagram atau LinkedIn. Itu aku sering on juga di situ. Jadi kayak kalau mau gitu dan kayak pengen baca itu bisa banget. Tapi ini nggak akan relate karena sebenarnya UIT-nya udah lama gitu. Tuh, aku masih pakai yang 11 2008 sama yang terakhir 2016 direvisi. Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya adalah juga kita ngejabarin unsur nih, teman-teman. Apakah pelaku ini dapat diadili dengan hukum yang berlaku di Indonesia, since dia dari warga negara Thailand kan. Nah, di sini tuh baru nih, ini adalah sesuatu yang kalau di undang-undang dia pasti cuma ada kayak gini nih. Dia itu ada di wilayah, kalau ada di wilayah hukum Indonesia maka dia bisa diadili gitu. Nah, tapi ini nggak bisa dijelasin hanya dengan kayak gitu. Nggak cuma pasal gitu. Ini butuh buku, ini butuh doktrin, dan juga ini butuh kayak rasionalisasi gitu loh, teman-teman. Karena ini nggak bisa pakai undang-undang doang. Nah, makanya di sini aku bawa efek prinsipal, karena sebenarnya UU ITE kalau kalian baca naskah akademiknya dia itu ada efek prinsipal di situ gitu. Jadi kayak kita kasih reasoning gitu lah. Kayak gitu. Kalau dipikir-pikir kayak, Kak, emang harus sedip itu ya, kayak harus mikirin, oh ini tuh pasal ini tuh ada karena ada alasannya di naskah akademik. Tapi menurut aku ini adalah waktu kalian tuh supaya kayak belajar gitu loh alasan sebuah undang-undang tuh bisa ada gitu. Itu tuh penting banget karena kalau pas kerja gitu terus kita kayak lebih cuman baca doang, itu bisa aja kalian disemprot sama atasan kalian terus bilang kayak, iya, oke, semua orang bisa baca undang-undangnya gitu. Terus kayak apa yang mau ngebedain kita gitu sama non-law student atau bukan graduate hukum yang lain gitu. Ini bukan pemberantasan buta huruf, bukan baca doang gitu. Mereka sering banget bilang kayak gitu, which is it's very harsh gitu ya. Cuman aku ngerti dari fokus ketika orang bilang kayak gitu. Gitu. Nah, ini aku jelasin pakai KUHAP gitu. Dan ini juga bahkan
kayak ada tempus dan locus delicti, which is ini very pidana kan sebenarnya. Kayak gitu teman-teman. Nah, kita coba baca upaya hukum ya. Tadi kan apa upaya hukum pemerintah Indonesia kan supaya si orang yang ngeretas ini bisa diadilin. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini aku juga ngejawab pertanyaan itu dengan satu kalimat dulu. Nih, pemerintah Indonesia dapat mengupayakan mekanisme ekstradisi untuk mendatangkan dan mengadili pelaku peretasan Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ekstradisi. Itu aku pasti banget ketika ada legal opinion, aku jawab dulu dengan satu kalimat. Again ya, ini aku ulang-ulang terus nih supaya kayak lebih ingat. Nah, baru udah dijabarin. Tuh. Namun sebelum ini dilakukan harus gimana? Gitu. Ada juga tentang MLE hingga langsung ekstradisi gitu loh. Ada beberapa mekanismenya. Begitu. Gitu deh. Nah, itu kan tadi upaya hukum dari pemerintah kan. Ini ada pertanyaan lagi, apakah upaya hukum berupa gugatan perwakilan ini tuh sudah tepat gitu? Nah, ini tuh harus dijawab juga dengan satu kalimat gitu. Paling ini pertanyaannya tuh kayak, aduh, ini tuh kalau kita anak hukum pasti jawabnya tergantung gitu kan. Ditanya ini udah tepat belum sih? Pasti jawabnya tergantung gitu. Tapi gak bisa kalau LO kayak harus udah clear, stance-nya clear, tepat atau nggak tepat. Karena dia udah tepat gitu. Itu pertanyaan yang kayak, oke tepat apa enggak gitu kan. Nah dari sini aku langsung bilang, kendati mekanisme ini dimungkinkan gitu kepada PT ini, tapi ini tuh sebenarnya kurang tepat. Itu kita langsung bisa ngejudge gitu. Ini satu kalimat aja. Dan alasannya kenapa gitu? Alasannya dari A, B, dan C gitu. Nah, ini adalah menurut aku salah satu hal yang I'm doing extra miles gitu. Dan aku notice ini sebenarnya hal yang menurut juri kayak, oh anjir gitu, kok kepikiran gitu. Ini karena kita bilang ini nggak tepat gitu ya. Kita tuh bilang gitu, sebenarnya gugatan ini tuh bisa NO gitu. Kita tuh kayak kasih risiko yang mungkin terjadi gitu loh. Jadi kebanyakan pas ini kan presentasi ya teman-teman LO-nya dan ada lima finalis. Yang aku lihat biasanya kalau peserta yang nggak juara 1, 2, 3 dia berhenti di sini aja nih. Dia berhenti di nah sini aja. Jadi kayak lebih ke arah ini udah tepat apa belum gitu. Dijawabnya misalnya belum tepat karena ABC. Udah titik di situ. Cuman kita nggak bisa kayak gitu ke klien kita. Kita harus yang kayak ini kurang tepat, makanya lu harus gini gitu. Nggak bisa kayak berhenti ngejudge ini tepat atau enggak doang gitu. Makanya di sini aku bilang ini tuh beresiko, ada resiko A yaitu dia bisa aja dinyatakan NO gitu atau aduh ini bahasa Belanda cuman yaitu NO lah teman-teman. Need of friendly that's hard. Oke. Nah, ini tuh bisa NO dan karena bisa NO ini si klien dapat mengupayakan upaya-upaya. Nah, ini baru nih kita jabarin. Ada non-litigasi, tuh ada non-litigasi dan upaya litigasi begitu. Non-litigasi itu adalah kenapa aku taruh di A? Karena upaya ini harus dilakukan terlebih dahulu gitu. Upaya yang prioritas yang harus dilakukan. Ini tuh adalah ketika ya udah emang rese dan nggak bisa diomongin aja semuanya gitu. Makanya harus pakai upaya litigasi. Tuh kita jelasin pakai penjelasan sengketa alternatif. Kita bahkan em, kok aku bahasnya kita sih. Aku bahkan kayak highlight juga pusat mediasi nasional gitu. Jadi kayak benar-benar ini kayak tutorial masak Indomie gitu. Jadi lu tuh harus kesini, lu tuh harus gini, lu tuh harus gini gitu. Jadi kayak si kliennya tuh kayak, oh gue harus gini 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 langsung bayang gitu. Gitu deh. Oh, terus ini juga aku itu bahkan ke resikonya yang aku jelasin adalah apabila ini sih kesepakatannya itu udah tercapai gitu, lu jangan sampai lupa nih, ini tuh lu harus bikin perjanjian yang mengikat gitu, karena kalau enggak ya percuma gitu. Kayak gitu-gitu teman-teman, jadi kayak risiko-risiko yang nggak akan dipikirin lah sama klien gitu, nggak akan dipikirin sama orang yang non hukum gitu loh. Kayak gitu harus sedetil itu. Makanya kenapa jasa jasa hukum itu mahal karena kita memitigasi risiko-risiko itu ya teman-teman. Terus di sini juga aku nggak langsung yang kayak oh deh penyelesaian sengketa alternatif terus abis itu ya udah langsung kalau nggak berhasil ke litigasi aja enggak, tapi di sini juga aku jelasin nih sebenarnya kita bisa loh ngadu ke Kominfo gitu atas kegagalan perlindungan data pribadi. Nah ini tuh sebenarnya spesifik dan beberapa industri itu ada. Jadi kalau financial industry itu biasanya OJK kan. Nah itu tuh dia ada juga ininya sendiri. Terus biasanya kalau konsumen itu ada BPSK-nya sendiri seingatku. Itu kayak buat perlindungan konsumen dan itu badan gitu. Dan itu adalah salah satu upaya non litigasinya gitu. Dan menurut aku ya di LO semakin kita banyak layer yang harus dilakukan gitu ya buat si klien dari yang kecil-kecil gitu benar-benar lo tuh bisa tahu ke sini dulu, ke menteri ini dulu gitu, lo ngomong sama ini dulu gitu-gitu sebelum kita ujungnya litigasi itu hal yang unik dan juga hal yang bikin kita stand out sih karena itu
dinilai kita mikirin banget si kliennya gitu. Karena jangan lupa juga kalau udah litigasi itu berdarah-darah gitu loh. Dan kadang saking lamanya gitu, kerugiannya itu jadi kerugian waktu buat klien. Karena kalau misalkan ini komersial ya, momentum itu tepat banget. Bayangin kamu mau launching produk gitu. Karena litigasi yang 2 tahun, 3 tahun, dia jadi kayak kepepet lama. Dan itu tuh pas, let's say, zamannya es kepal Milo gitu, yang udah lewat gitu. Udah 3 tahun ya mana ada yang tahu gitu tentang itu gitu. Jadi kerugian kayak gitu loh. Jadi kalian kayak pikirin dari POV si klien tuh pengen cepet kelar dan gampang gitu dan murah gitu. Jadi kayak gitu. Makanya ini tuh selalu dijadikan yang terakhir. Tapi aku tuh selalu ngelihat peserta-peserta LO yang baru-baru nyoba itu langsung ke sini gitu. Jangan ya, jangan banget. Oh, begitu deh. Nah, ini udah selesai. Oke, kayaknya aku ngomong cepet banget ya teman-teman, atau lama aku juga nggak tahu sih. Nah, ini kita udah kesimpulan dan rekomendasi hukum aja, which is di sini adalah sesimpel yang adalah dia itu sebenarnya ngejawab pertanyaan tadi yang di atas. Kalau kalian ingat itu sebenarnya pertanyaan itu ada 4 kan, cuman yang 3-nya itu tadi aku naikin ke atas gitu kan. Nah, makanya di sini aku juga ngambil kalimat-kalimat pertama dari analisis aku gitu. Kalau kalian ingat tuh, yang awal dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, ini aku taruh di sini gitu. Sesimpel itu tahu, karena ini menurut aku yang pasti di scroll pertama sama juri, kayak di scroll apa nih kesimpulannya gitu. Dia pengen tahu, karena kalau dari sini aja udah salah, dia udah bad mood, kayak udah yang kayak anjir salah nih, udah malas, gue gak akan gue baca gitu. Pasti nanya di bawah 70 gitu. Ini POV aku sebagai juri, karena aku juga pernah juri ya gitu. Jadi dan aku juga ngeliat juri lain kayak gitu. Jadi take it with the grain of salt, but that's something that really happen gitu ya. Jadi langsung dilihat di kesimpulan, kalau udah salah udah kayak nggak mood gitu loh, udah kayak anjir ngapain ya, udah gue baca full orang udah salah kesimpulannya gitu kan. Jadi ini ambil dari kalimat-kalimat pertama, which is kesimpulan yang bentuknya adalah didaktif gitu. Jadi kesimpulan baru anak-anaknya gitu. Kayak gitu. Nah, tuh ini juga kesimpulannya simpel banget kan tuh. Pelaku peretasan dapat diadili dengan hukum Indonesia, udah gitu doang gitu. Gitu. Ini kurang tepat karena tidak diusahakannya tuh. Jadi kayak udah satu kalimat. Nah, baru di sini rekomendasi. Nah, rekomendasi inilah yang tadi kita jelasin, upaya litigasi dan juga non litigasi. Udah selesai. Kayak gitu. Nah, itu sebenarnya adalah tips and triknya via dokumennya ya, teman-teman. Aku harap pemaparan aku belum ngebosenin karena masih ada sebenarnya. Aku kayak pengen ngejelasin lebih ke arah in personal matter gitu ya. Personal matter yang as in em, sebenarnya kalau lomba tuh harusnya kayak gimana sih gitu mikirnya. Nah, ini mungkin on personal level ya. Aku tuh ngerasa bahwa pas lomba tuh kita kadang pengennya yang si apa ya, kayak kelihatannya tuh diem-diem tapi menang gitu kan. Kita kayak gengsi gitu loh, gengsi banget kayak ih gue takut banget udah nanya-nanya ke kalian manggilnya apa sih, Kak atau Mbak? Kalau di kamusku biasanya Bang Mbak kan manggilnya, kayak gue takut banget habis nanya si Bang Mbak malah tetap gak menang gitu, udah ngabisin waktu dia gitu-gitu. Nah, cuman menurut aku ya adalah sebenarnya yang paling efektif adalah dengan bertanya dulu sih gitu, dan akan sangat lebih baik ketika kalian difasilitasi oleh coaching. Nah, kayak biasanya kan kalau dari lembaga-lembaga riset, kalau lembaga sih biasanya dari UKM riset itu kan kalian punya kan fasilitasi dengan coaching, itu benar dimanfaatkan karena itu sebenarnya jalan paling cepat. Karena dulu itu aku awal-awal lomba dan itu kalah 5 kali itu karena aku nggak pakai coach gitu. Jadi kayak trial errornya tuh kerasa sendiri. Jadi kayak ngeliat polanya sendiri. Padahal kayak bisa nanya ke orang. 30 menit tuh ilmunya lu dapet semua. Ngapain lu nyoba 5 kali gitu kan. Nggak efektif gitu. Secara duit dan secara waktu. Karena bayar regis mahal. Terus yang kedua adalah try it one by one gitu. One by one tuh maksudnya gimana? Jadi one by one itu aku tuh bisa kasih ke kalian tuh lebih ke arah lomba bertim tuh bagus. Lomba bertim tuh bagus. Tapi lomba bertim tuh bikin kita ngerasa aman. Kadang ya, kadang bikin kita ngerasa aman. Jadi kalau misalkan kalian pemula gitu ya, kalian pemula, menurut aku bakal oke banget 2-3 kali kalian coba lomba sendiri gitu. Itu kerasa banget pressure-nya, kayak anjir masa depan gue ditentukan oleh gue gitu. Itu tuh kerasa banget dan kalian gak akan kerasa aman, dan itu penting banget sih kayak gitu. Karena aku tahu juga lah pasti lomba tuh banyak yang di carry dan segala macam, tapi idenya tuh bukan nge-carry atau nggak nge-carry, itu lebih ke arah ngasih diri kalian responsibility aja gitu. Itu penting. Nah, terus ya udah deh, give yourself time to figure everything out gitu. Lebih ke arah kalau kalah ya coba lagi terus gitu. Pokoknya
kalian tuh kan sebenarnya pengen diingatnya adalah sebagai seseorang yang berhasil gitu kan. Maksudnya itu general template-nya manusia gitu kan. Jadi ingatlah untuk coba terus sampai menang, dan diingatnya tuh yang menangnya bukan yang kalahnya gitu. Jadi kayak ya kalah lomba 3 kali terus berhenti kan diingatnya anjir dia kalah lomba 3 kali gitu. Tapi kalau misalkan lomba 3 kali terus menangnya sekali di keempat, oh dia nyoba 3 kali tapi sekali menang, kan yang diingat yang terakhir kan tetap kayak you know just keep doing it lah gitu. Gitu teman-teman. Oke. Nah, terus ya udah deh, ini on dokumen aku kayaknya udah jelasin ya. Itu bisa disimpulin jadi 3 hal. Yang pertama itu adalah understand client perspective. Jadi kalian tuh harus ngerti si klien tuh maunya apa. Kalau di kasusku tuh dia maunya adalah datanya itu tidak di cepat. Jadi harus ngerti klien perspektif. Karena kadang ya, kalau apalagi kalau kalian misalkan kasus posisinya itu tentang hal yang ekonomi gitu. Kadang ada juga yang kayak company dia cuma pengen nanam saham doang gitu. Kadang yang kayak gue emang pengennya profitable gitu. Nah itu tuh beda-beda gitu perspektifnya gitu. Jadi kayak please align with client perspective. Terus kalian juga harus jago issue spotting. Issue spotting tuh kayak menurut gue sih si klien ini tuh bisa bermasalah ini, bisa beresiko A dan B gitu. Itu juga penting kayak yang tadi. Dan going extra miles itu di LO kelihatan banget, dan itu biasanya yang jadi pemenang. Karena kalau KTI ini teman-teman, kalau kalian tahu karya tulis ilmiah itu tuh sebenarnya bisa macam-macam nih, bisa menangnya. Bisa karena dia prototipe bagus banget, kayak misalkan bikin aplikasi udah digambar aplikasinya, itu bisa menang. Tapi kalau LO literally itu cuma tulisan gitu. Jadi please going extra mile untuk quantifying the risk. Terus yang terakhir adalah develop strong legal foundation, yang mana kalau ada undang-undang jangan cuma dibaca tapi dipahami kenapa pasal ini ada gitu. Gitu. I think that's all. Aku udah kebanyakan yapping juga. Ya, jadi segitu dulu teman-teman. Feel free kalau ada questions gitu. Kalau ada hal yang kayak aku banyak skip. Terus kalau ada hal yang pengen lebih didetailin, misalkan kayak, tapi kan kadang kasus posisi benar-benar ada yang kasus HTN dan segala macam gitu. Itu kalian boleh banget juga coba tanya-tanya. Gitu dulu deh. That's all. Thank you teman-teman. Wah, terima kasih banyak Kak Taskia atas pemaparan terkait legal opinion yang sangat luar biasa. Saya pribadi sangat mendapatkan pandangan baru di dunia legal opinion, dan mungkin teman-teman sekalian yang ada di sini juga merasa seperti itu nih Kak. Dan kami berharap dapat menjadikan ini sebagai acuan untuk memahami legal opinion lebih dalam lagi. Nah, setelah kita mendengar pemaparan yang disampaikan oleh Kak Taskia, pasti timbul nih banyak pertanyaan lebih lanjut terkait apa yang sudah disampaikan oleh Kak Taskia mengenai legal opinion ini. Maka dari itu, sesi tanya jawab akan saya buka untuk para peserta. Jadi, apabila teman-teman ingin bertanya, silakan raise hand atau ajukan pertanyaan di kolom chat apabila terdapat kendala untuk menanyakan pertanyaannya. Silakan teman-teman. Baik, pertanyaan pertama dari Hananuhi kepada Bang Hananuhi. Saya persilakan Omid untuk bertanya. Oke, halo Farsya. Sebelumnya suara gue kedengeran nggak ya? Terdengar, Bang. Oke, halo Kak Taskia. Kak, saya mau tanya Kak, itu kan yang tadi Kak Taskia contohkan itu berkas yang halamannya banyak ya Kak. Nah, tadi di awal Kak Taskia sempat bilang bahwa Kak Taskia sempat ngerjain berkas yang cuma 5 halaman gitu. Kalau nggak salah itu berkas hukum online. Nah, itu kalau cuma 5 halaman itu mungkin bisa dikasih contohnya gimana ya, Kak? Sama dalam pengerjaan 5 halaman itu kira-kira struggle apa aja sih Kak yang Kak Taskia alami waktu itu? Oke, ini Oh, boleh langsung jawab aja Farsha. iya boleh, Kak. Sorry, semangat banget ya. Silahkan, Sorry, Kak. sorry, sorry. Iya, aku emang nature-nya em, orang yang suka coaching gitu loh nih. Aku langsung share aja ya. Nih, aku ada sih sebenarnya. Aku langsung share aja dokumennya supaya bisa kelihatan gitu ya. Nah, ini internet lama banget lagi. Nah, udah kelihatan belum sih? Udah kelihatan belum teman-teman? Cuma masih loading sih. Nah, udah kelihatan kah?
Sudah, Udah ya? Oke, tadi dipanggilnya Nuhi ya berarti ya? Boleh. Iya Kak, apa aja Kak? Hanan atau Nuhi Kak? Ini tuh berapa halaman ya tadi? Nah, ini tuh kan nama Davpus ya, berarti sebenarnya 5 kan? Nah, ini 5 doang nih, teman-teman. Duh, kenapa ya semuanya kasus posisinya tentang tech? Sebenarnya aku nggak niat kayak gitu ya, cuman kebetulan aja gitu. Adanya tech gitu. Nah, ini adalah draft aku pas aku ngerjain yang hukum online. Aku lupa ini di penyisihan atau final, lupa sih jujur. Nah, cuman ini adalah caranya. Kalau yang tadi tuh kalau kalian ngeliat itu latar belakangnya tuh aku panjang banget kan sebenarnya. Nah, di sini tuh bener-bener spesifik tuh, teman-teman. Tuh. Sebenarnya dia cuma ada 3. Karena di sini adalah langsung pertanyaan. Aku langsung kayak, karena pertanyaannya itu simpel tuh, apakah kalian dapat digugat? Apakah upaya hukumnya gitu? Itu kan simpel banget ya pertanyaannya. Jadi ya udah aku kayak kasih faktanya yang akan ngefek ke sini gitu. Jadi benar-benar, dan emang dari penyelenggara ini kasus posisi cuma 2 paragraf sih. Jadi kayak insya Allah banget kalau misalkan kasus posisinya dari panitia itu bilangnya kayak ini maksimal 5 lembar ya gitu, nggak mungkin juga sih, harusnya harusnya nggak mungkin mereka kasih kasus posisi lebih dari 3 halaman gitu. Nah itu aku kebetulan cuma 2 paragraf, jadi aku petain nih langsung em, lebih ke arah satu, kan ini kita harus tahu ya yang di sini tuh sebenarnya berdispute atau berkonflik itu adalah orang perseorangan atau PT gitu kan sebenarnya. Dan itu tuh hubungan hukumnya gimana. Jadi di sini aku langsung ngomongin apa hubungan hukumnya itu dengan bahas perjanjian dasar desain. Terus aku langsung bahas nih kalau misalkan ini kita bahas logo kan, dan ini kita bahas AI nih. Ini ngeselin sih sebenarnya, ini adalah tentang pertanggungjawaban AI, which is dulu tuh kayak ini ngomong apa sih gitu kan. Dan ini ChatGPT juga belum terlalu marak deh pas itu. Jadi kayak lebih ini tuh bingung banget sih sebenarnya dulu. Nah, cuman kayak gitu. Terus ya udah deh di sini langsung ke duduk perkara gitu, karena di sini duduk perkara dia udah digugat gitu loh. Tuh kayak gitu. Terus ini dasar hukumnya ini juga nyebelin sebenarnya, kenapa masih ada dasar hukum gitu dengan 5 lembar ini gitu. Cuman ya udahlah, si panitianya nyuruh, ya udah kita kasih. Ya udah, kayak gini doang analisisnya kalau kalian lihat. Literally ini cuman ini kan, cuman aku ngebahas satu, sorry, aku cuman jawab dengan satu kalimat yang kayak aku pakai kemarin gitu, yang kayak aku pakai tadi gitu. Nih, ini bahkan aku nggak bisa taruh pertanyaan di sini kalau lebih dari 5 lembar, teman-teman. Jadi kayak aku langsung jawab gitu. Apakah kalian dapat digugat lower standing? Tuh, ya, koma gitu kan. Jadi kayak bener-bener langsung ngejawab gitu. Ini sebenarnya supposed to ada pertanyaan di sini, cuman nggak muat gitu. Ya udah gitu. Iya, klien dapat digugat. Ini ada 2 alasan. Hubungan hukumnya segini, dan ini Rustandi karena dia memiliki kerugian gitu dari pelanggaran merek. Jadi ada hubungan hukum gitu kan. Terus yang kedua dia langsung nanya kan apakah upaya hukumnya, ya udah langsung kita jabarin. Langkah pertama ini benar-benar secara harafiah gimana cara bikin Indomie gitu loh, kayak tuangkan nasi, tuangkan air gitu. Ini tuh kayak gitu, benar-benar klien dapat menyelesaikan masalah ini di pengadilan berdasarkan pada mediasi. Karena di sini AI belum diakomodir sama Kominfo ya teman-teman, di sini ya at the time. Jadi nggak bisa penyelesaian sengketa ke Kominfo dulu pas tahun ini gitu. Dan bahkan pas sekarang juga menurutku masih ini banget lah, masih very, pengaturan AI kan masih kurang banget di Indo ya. Emang cepat banget juga perkembangannya. Terus ya udah, di sini langkah keduanya harus apa? Nah, tapi aku tetap masukin mitigasi risiko di sini. Nih, karena dia tuh dibilangnya cuma digugat kan, dia nggak dibilang loh digugat merek kah, digugat PMH kah, digugat apa, itu dia nggak dibilang gitu. Jadi ya udah, dalam hal klien digugat PMH, ini aku jabari kenapa gitu-gitu. Nih, ini baru dalam hal klien digugat prestasi aku jabarin. Kalau klien digugat PMH harus apa, kalau digugat prestasi harus apa. Karena nggak dijabarin tuh dia, dan ketika aku nanya ke panitianya, silahkan diinterpretasikan sendiri gitu. Jadi ya udah aku masukinnya dua-duanya gitu. Yang PMH iya, prestasi iya gitu kan. Nah ini baru, apakah apabila klien digugat atas pelanggaran merek gitu. Aku ngeliatnya kemarin tuh finalisnya cuma kepikiran 2 kebanyakan. Either one prestasi atau PMH, which is make sense gitu. Cuman aku berpikir juga karena ini ngomongin logo, bisa aja dia digugat merek kan gitu. Tapi aku langsung kasih rasionalisasi bahwa ini tuh gak mungkin gitu, karena aku bilang di sini dia si Rustandi ini sebenarnya bukanlah pemilik merek terdaftar. Jadi kalau nggak didaftarin kan kamu nggak bisa digugat gitu atas dasar pelanggaran merek kayak gitu. Jadi kepikirannya kayak gitu, dan ini adalah hal yang lumayan di highlight sama juri juga, kayak oh kepikiran ya bisa diginiin gitu. Karena dia cuma bilang digugat kan. Gitu deh. Terus ya udah, kesimpulan sarannya ngejawab 2 pertanyaan tadi. Karena pertanyaan cuma 2, aku jawabnya dua juga doang.
satu kalimat ini dan terdapat 3 kemungkinan. Gitu. Sebenarnya mirip kan, tapi versi compactnya aja gitu, teman-teman. Gitu, dia menjawab gak? Oke Kak, Kak Taski terima kasih banyak Kak, sudah menjawab Kak. Sama-sama. Oke, baik. Buat teman-teman yang lainnya yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand atau mengajukan pertanyaan di kolom chat. Oke, baik. Untuk penanya selanjutnya itu Bang Gilang Gunawan. Dipersilakan Bang untuk on mic. Oke, makasih Marcia buat kesempatannya. Terima kasih banyak juga buat Kak Taski atas pemaparannya yang benar-benar insightful banget Kak soal legal ini tadi secara substansi dan juga mengenai perlombaan itu sendiri. Nah, mungkin aku punya dua pertanyaan sih Kak. Pertama, terkait dengan setahuku kan biasanya legal opinion itu apa ya, ada metode yang FIREC itu loh Kak. FIREC itu loh Kak, fakta, isu, regulasi, analisis, dan juga konklusi. Nah, eh, menurut kakak apakah dalam analisis itu analisis di bagian analisis hukum itu emang saklek harus FIREC atau mungkin kakak punya apa ya, lebih ke apa ya, kecenderungan untuk tidak menggunakan itu atau kayak gimana gitu kak, itu mungkin pertanyaan pertama. Terus kemudian yang pertanyaan kedua dari aku adalah gimana sih cara atas dia untuk dalam analisis itu dasar hukumnya lengkap gitu, karena aku pernah punya pengalaman dulu waktu lomba legal opinion ada satu dasar hukum gitu, pernah sempat luput terlewat gitu Kak. Jadi cukup di notice juri juga. Itu sih paling dua pertanyaan yang aku tanyakan sebenarnya. Terima kasih banyak untuk atas ya. Baik, Kak Taskia, saya persilakan untuk menjawab, Kak. Oke, makasih banyak Gilang buat pertanyaannya. Oke, yang pertama adalah FIREC or no. Bentar aku batuk dulu guys. Sorry ya, lagi agak flu soalnya. Oke, tadi pertanyaan pertama tuh adalah sebenarnya harus FIREC apa enggak? Itu kan sebenarnya paling common ya teman-teman. Nah, aku sendiri tuh dari dulu sebenarnya sama seniorku tuh selalu dibilang gitu, kayak di FIREC gitu, do FIREC gitu. Mau itu KTI dan segala macam gitu. Nah, cuman kalau menurut aku ya, kalau buat LO ya karena itu adalah sebenarnya sebenarnya adalah draft jawaban gitu kan. Sebenarnya kita sesimpel itu adalah jawaban gitu dari lawyer ke kliennya. Jadi FIREC itu doesn't necessarily harus dipakai gitu. Ini preferenceku ya gitu. Mungkin kalau KTI itu penting banget kalau KTI karena kalau KTI itu kayak beneran harus kegambar dan kalian gak ada constraint halaman kan di situ dan juga likely ini itu adalah sebagai buku data gitu kalau KTI gitu kan. Tapi kalau buat legal opinion itu kita mau get di jawaban as fast as possible gitu. Sekali screening mata ngelihat itu langsung dapat jawaban. Jadi kalau aku personally aku nggak begitu pakai FIREC teman-teman. Cuman kalau aku nggak pakai FIREC tapi aku selalu pakai pakai deductive reasoning gitu. Jadi disimpulkan dari awal gitu apa yang terjadi dan apa jawabannya gitu. Dan aku langsung jawab gitu. Kenapa ini kayak gitu? Karena ABC gitu. Aku selalu kayak gitu. Dan itu kayaknya jauh lebih memudahkan gitu karena kayaknya apa ya? Karena otak kita tuh sebenarnya nggak bisa kayak framework gitu loh. Kayak otak kita tuh ketika baca sesuatu nggak bisa yang kayak, oh ini fakta nih, ini regulasi gitu-gitu. Kita kayak nggak bisa yang kayak kita petakan dengan FIREC dengan sekali screening itu tuh not something our brain naturally do gitu. Sebenarnya yang kita naturally do adalah deductive or inductive gitu, which is disimpulkan dari awal atau disimpulkan di akhir gitu sebenarnya. Jadi aku sebenarnya pakai POV kayak gitu. Tapi kalau buat KTI aku pakai banget FIREC tuh sih. Nah itu. Nah, yang kedua tuh tadi adalah pertanyaan tentang, sorry aku agak lupa. Yang kedua tuh tentang, boleh diulang nggak, Gilang? Regulasi Sorry Kak. banget nih. Iya Oh, Kak. regulasi Oke ya, Kak, terima. regulasi yang Iya. kelewat. Ya. Nah, kalau buat regulasi, regulasi itu menurut aku adalah hal yang lumayan apa ya? Lumayan text time juga sih buat aku bisa gak kelewat satu regulasi gitu.
itu tuh emang naturally bukan sesuatu yang itu emang legal skill yang harus kita punya, tapi itu bukan sesuatu hal yang gampang didapat gitu teman-teman. Dan itu aku relate banget sih karena kalau aku lihat LO ku semester 2 gitu tuh sampah banget, kayak anjir lu bisa-bisa nggak bawa peraturan ini, nggak bawa peraturan ini gitu kan. Jadi kalau aku nih, tips dari aku nih untuk supaya nggak kelewat tuh salah satu pun produk hukum gitu, itu adalah sebenarnya tahu dulu si kapos ini kenapa gitu. Misalkan, saya aku ambil kayak si ini ya, si perlindungan data pribadi itu. Si perlindungan data pribadi, aku tuh harus petakan dulu yang terjadi gitu. Jadi kan itu kasusnya adalah pertasan data gitu kan. Pertasan data terus aku bisa bikin mind map gitu loh, teman-teman. Jadi kayak dari kalau dari kapos yang panjang itu kita simpulkan jadi satu kalimat itu bisa biasanya. Jadi kayak misalkan pencemaran lingkungan. Misalkan warga Wadas gitu misalkan nih misalkan banget warga Wadas terkena pencemaran lingkungan dari PTB, itu biasanya bisa loh kita bikin satu kalimat gitu dari sebuah kasus posisi. Nah, setelah kita jadikan satu kalimat itu bisa kita tahu loh ini tuh kata kerjanya di mana gitu. Itu kan pencemaran tuh kata kerja kan, pencemaran kata kerja gitu. Nah, ketika pencemaran kata kerja, ya udah aku dari pencemaran itu aku search regulasi yang terkait dari pencemaran gitu. Nah, jadi mind mappingnya tuh kayak gitu, nggak bisa dibalik gitu loh. Jadi nggak bisa dibalik yang ke arah, oh ini tentang teknologi, kita lihat aja dulu screening UU ITE. Wah, itu nggak bisa. Bukan nggak bisa sih, lebih ke arah nggak efektif gitu. Bayangin kalian kayak gitu, terus yang ada di Cipta Kerja gitu, yang beribu-ribu gitu. Kapan nggak pegel kayak gitu kan. Dan nggak bisa koheren juga mikirnya gitu loh, kalau misalkan dibalik gitu. Jadi kayak misalkan, oh ini ada employment dispute gitu. Misalkan ada orang nggak digaji lama, apa nggak ada orang yang harusnya pensiunnya segini dan dikasih pesangonnya 2001, dia baru nagih 2024 gitu. Nah, kalau kayak gitu, terus kalian mikir, oh ini pasti diaturnya di Cipta Kerja gitu kan. Terus kalian screening, itu nggak efektif. Itu nggak efektif banget. Jadi gitu sih, aku biasanya cari dulu kata kerjanya, terus aku petain, aku cari dulu undang-undang gedenya gitu. Terus baru deh, itu kan di bawahnya kelihatan tuh semuanya. Peraturan pelaksana dan segala macam. Dan biasanya sebenarnya yang bikin aku lama adalah nentuin apa yang terjadi dalam kapos itu, teman-teman. Jadi kalau aku sendiri, ketika aku gak bisa nentuin di kapos itu ada apa, aku akan nanya ke apa ya, ke dosen or ke senior gitu. Apa nggak aku nanya aja temanku yang lebih pinter lah, basically kayak, menurut lu ini kenapa sih gitu? Ini ada kejadian apa nih di kapos ini? Gitu. Biasanya dia akan jadi bisa langsung kayak nerka, oh ini kayaknya ada pencucian uang, ini tindak pidana perdagangan orang gitu. Dia biasanya kayak langsung nembak gitu, tapi analisis hukumnya sendiri, jadi kayak langsung aku jabarin ke bawah gitu gitu deh. Baik, terima kasih banyak atas dia buat jawabannya sangat membantu Kak. Thank you Kak. Yo, good luck. Terima kasih Bang Gilang dan Kak Taskia. Selanjutnya, mungkin boleh Kak Selma untuk unmute dan bertanya. Sebelumnya suaraku udah terdengar jelas atau belum ya? Sudah, Kak. Oke, terima kasih Farsha dan Taskia atas pemaparannya. Izin bertanya, Kak. Tadi kan Kakak bilang kalau misalkan di kesimpulan dan rekomendasi itu biasanya langsung dicek sama jurinya ya. Nah, aku izin bertanya terkait apakah kalau misalkan kita buat kesimpulan, saran, dan rekomendasi itu ada tipsnya atau baiknya itu seperti apa di luar dari substansi yang dianalisis. Baik, Kak Selma. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin Kak Taskia diperbolehkan untuk menjawab, Kak. Oke, ini aku nggak terlalu ngegas, aku nunggu Parsha mempersilakan dulu. Ya, anyway, thank you banget Selma pertanyaannya. Tadi itu ini ya kesimpulan ya. Nah, sebenarnya kesimpulan itu aku tuh nangkepnya adalah sebenarnya gimana cara kita jawab pertanyaan dari LO tapi dengan satu kalimat gitu. Karena kita tuh punya kecenderungan bikin kesimpulan sebagai rangkuman gitu. Jadi kayak kesimpulan adalah rangkuman dari semuanya gitu. Pak nggak boleh kayak gitu sih menurut aku. Kalau di LO apalagi ya. Karena itu adalah hal yang dilihat pertama. Bayangin kalian pengen ke kesimpulan tuh pengennya kayak
ini jadi jawabannya apa gitu loh. Semua orang, hampir semua orang, ketika dia ngelihat kesimpulan, dia itu ekspektasinya gue dapat jawaban gitu. Gue dapat jawaban dengan satu kalimat aja gitu. Itu adalah nature dari kita ketika baca gitu. Jadi kalau kayak gitu, dan biasanya orang-orang kerja tuh kayak gitu juga. Jadi kalau udah kayak gitu, kita harus bikin itu as compact as possible, tapi nggak boleh bentuknya kesimpulan. Jadi, oh sebentar. Halo, suaraku masuk nggak? Masuk, Kak. Tadi agak nge-lag sedikit. Iya, iya. Tadi aku kayaknya sempat kelempar juga. Aduh, sorry banget ya. Jadi kepotong jawabannya. Oke, ini aku ulang berarti sama. Jadi kalau buat kesimpulan sebenarnya adalah kita tuh bikin jawaban dari rumusan masalah kita gitu. Dari pertanyaan yang dikasih si LO. Jadi kalau misalkan kita udah merumuskan masalah jawabannya, apa pertanyaannya kayak bagaimana pertanggungjawaban PTC dan PTB. Jadi kita kesimpulannya adalah nomor satu gitu, pertanggungjawaban PTC dan PTB adalah dengan melakukan ABC gitu. Itu jadi kayak kesimpulan tuh sesimpel itu. Terus misalkan ya di pertanyaan kita bertanya nih, apa upaya hukum yang dapat diupayakan oleh let's say Rasman gitu, siapa gitu. Aku nggak tahu, aku pick up nama yang di pikiran aku aja. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan? Upaya hukum yang dapat dilakukan berarti ya jawabannya upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan melalui litigasi dan non litigasi. Non litigasi dengan cara A dan litigasi dengan cara B gitu. That's it. Itu adalah kesimpulan. Itu adalah cara menjawab yang baik gitu. Nah, kalau rekomendasi, rekomendasi adalah hal yang action things gitu. Action things yang as in hal yang bisa langsung dilakukan oleh si klien gitu. Jadi ketika ditanya, rekomendasinya apa? Rekomendasinya misalkan supaya klien langsung mengecek pendaftaran A gitu, pendaftaran merek A gitu. Apa enggak supaya misalkan kliennya tuh yang tadi kalau LO aku tuh kan dia udah digugat ya. Jadi lebih ke arah klien udah digugat, klien dapat misalkan membuat eksepsi gugatan dengan isi utama apa gitu. Misalkan dia ngegugat tapi kamu yakin banget ini gugatannya salah gitu karena ya dia aja misalkan bukan pemilik merek gitu. Jadi kamu bisa banget merekomendasikan kayak klien dapat melakukan eksepsi dengan dalil bla 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 gitu. Itu bisa banget sih dan itu menurut aku super powerful. Itu rekomendasi yang kayak jago lah kayak gitu. Itu udah lawyer banget POV-nya. Kayak gitu deh. Semoga menjawab. Oke, sudah menjawab, Kak. Thank you. Baik, terima kasih Kak Salwa dan Kak Taskia. Mungkin selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu Bang Nizar. Silakan Bang untuk unmute dan bertanya. Oke, terima kasih Fasya atas kesempatannya. Halo, selamat malam Kak Taskia. Perkenalkan nama aku Nizar Palevi, aku izin bertanya Kak. Mungkin pertanyaannya ada dua. Pertanyaan yang pertama adalah terkait jadi waktu aku pernah ikut lomba legal opinion, ya itu pernah ada salah satu orang penilaian di komentar sama Dewan Juri adalah terkait bahwa bagian analisis satu itu masih terlalu wordy. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira dari Kak Taskia ada nggak sih Kak, solusi kira-kira cara untuk supaya bagian analisis yang aku buat itu nggak terlalu wordy, atau misal yang kedua itu gimana caranya supaya kita buat bagian analisis itu nggak redundant gitu ya. Karena sebetulnya kan aku mau nulis bagian analisis itu biar supaya klien atau si pembaca itu paham konstruksi berpikir yang pengen aku sampaikan di dalam bagian analisis. Itu sih Kak. Mungkin kalau misalnya pertanyaan yang kedua terkait, mungkin tadi kalau misalnya kita bahas soal kakak tadi sempat singgung soal perlindungan data pribadi, mungkin uh, kita boleh nggak sih Kak, kalau misalnya pasal 38 UPDP misalnya adalah pengendali data pribadi wajib dalam melakukan perlindungan dari pemrosesan yang tidak sah. Nah, aku nggak tulis itu di bagian analisis, tapi aku langsung tulis, langsung masukin ke dalam kasus kayak aku sertakan di kasus misal PT Belila
wajib dalam melakukan pelindungan dari pemrosesan tidak sah. Tapi jadi kata-katanya nggak sesuai dengan undang-undang, tapi langsung aku sesuaiin dengan kasus-kasus yang meningkat. Baik, itu aja Kak pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bang Nizar atas pertanyaannya. Kepada Kak Taskia, saya persilakan untuk menjawab, Kak. Oke, thank you banget tadi Kak. Kok kasih ya Allah kan tuan aku ya. Oke, thank you banget Yunizar buat pertanyaannya. Nah, tadi ada 3 ya kalau boleh aku rangkum. Pokoknya gimana caranya bikin gak terlalu wordy, bagaimana supaya nggak redundant, which is redundant tuh sebenarnya in sense of dia itu adalah wordy gitu. Itu sebenarnya yang juri coba ucapkan sih ketika dia bilang ini wordy, itu sering kali kita ngeulang sebuah argumen gitu. Dan yang terakhir tuh bisa nggak sih kita menyesuaikan penulisan nggak plek-ketiplek undang-undang gitu ya. Nah, ini aku sebenarnya adalah ngelihat ini tuh terjadi biasanya ketika kamu udah 2-3 kali lomba gitu loh. 2-3 kali lomba terus kayak aduh kenapa sih kok masih kayak gini aja tulisan gue gitu. Nah, ini dulu aku alamin apalagi di bagian yang wordy sih. Itu wordy tuh aduh, itu wordy tuh penyakit banget karena kita tuh anak hukum terbiasa untuk bertele-tele gitu. Dia tuh bacot aja, suka yapping aja gitu di kertas gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ya kalau buat gimana caranya nggak terlalu wordy adalah sebenarnya ini siasat aku, usahakan tidak mengkopas undang-undang secara utuh gitu. Itu sebenarnya hal yang bisa dihindari. Itu gak mengkopas undang-undang secara utuh. Dan kalau bisa, nih misalkan kalian benar-benar keterbatasan dengan lembar lembar dari words-nya gitu. Itu sebenarnya adalah caranya supaya nggak kayak gitu. Itu bisa dengan kayak gini teman-teman. Jadi misalkan ya PTA telah memenuhi misalkan telah memenuhi apa ya bisa dikenakan tindak pidana dari pasal B gitu. Nah, kalian instead of kopas pasalnya, kalian sebutin aja unsur dari pasalnya. Itu sih, itu adalah caraku supaya dia nggak terlalu wordy gitu dari pasal ini gitu. Dan tapi kalian sebut dulu ya, misalkan kayak pasal ini tentang ini dan pasal tentang ini berisi unsur ini gitu. Jadi gitu. Jadi instead of kopas pasalnya letter luck gitu, itu biasanya juri sebel banget kalau main kayak gitu kayak ya ngapain di kopas kan gue bisa baca juga di undang-undangnya gitu. Itu biasanya sebel, relatively sebel gitu. Jadi bisa digituin. Tapi kalau kalian bener-bener kebutuhannya pengen nge-breakdown undang-undang, itu menurut aku emang kadang nggak bisa dihindari sih ngekopas secara full gitu. Tapi aku batasin sih biasanya kayak satu draft itu aku cuman kopas satu undang-undang, aku cuman kopas undang-undang letter luck itu cuma satu. Itu kalau personal aku sih. Kayak gitu kalau buat yang wordy. Nah, kalau buat redundant, bentar aku lowbat banget bentar ya. Mati guys. Ini saya. Oke, kalau how to go redundant, sebenarnya kalau dari aku tipsnya tuh adalah dengan kita main map dulu gitu. Kita main map dulu. Sebenarnya mind map itu udah bisa dipetakan nih teman-teman. Mind map itu udah bisa dipetakan dengan dari tadi pertanyaan atau rumusan masalahnya. Jadi kalau mind mapnya aja udah salah gitu, which is rumusan masalahnya udah salah gitu, itu biasanya jadi salah semua gitu. Makanya yang paling penting adalah menentukan rumusan masalah gitu. Nah, tapi untungnya banget legal opinion itu selalu dikasih pertanyaan, biasanya sering banget itu dikasih pertanyaan sama panitia kan. Which is menurut aku kalau itu udah ke mind map dan jadinya tuh gak ada hal yang bisa diredundanin sebenarnya dari itu karena pertanyaannya pasti beda dong kayak ditanya nih misalkan pertanggungjawaban misalkan bagaimana pertanggungjawaban A terus yang kedua bagaimana upaya hukum A gitu kan. Nah, itu kan pasti dua hal yang berbeda. Jadi kalau misalkan legal opinionnya ini menyuruh kita untuk membuat sendiri pertanyaan, usahakan pertanyaannya itu kayak gitu. Usahakan pertanyaannya itu tidak 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 sama gitu. Misalkan ada yang aku pernah nemu sih sekali kayak dia di pertanyaan pertama nanya pertanggungjawaban, di pertanyaan kedua dia itu terkena pasal berapa gitu. Which is itu agak agak stupid gitu loh. Jadi kayak itu kan bener-bener redundant gitu, bener-bener kamu mengulang ini tuh kena unsur apa gitu loh.
kayak gitu. Dan yang kedua nih, menurut aku ini juga works adalah karena upaya hukum itu kan pasti gimana ya? Kita kan mau ngegugat tuh, kita mau ngegugat pasti kita bawa ke acara perdata gitu, hukum acara perdata. Tapi kan kita pasti bawa material kan di dalam itu. Which is si materialnya itu biasanya sudah dijawab di atasnya tuh Yunizar. Misalkan kayak aku bisa bilang nih, dia itu bisa digugat on prestasi gitu. Satu 1324, aku agak lupa pasal 1324, 1234. Kalau perdata itu kan pasti itu yang ada 4 unsur tuh. Itu kan pasti jabarin di atas kan. Nah, kita mau ngegugat, itu kan pasti bawa nih, kayak dia tuh sudah memenuhi ini. Jadi kalau aku sih inisiasinya adalah aku selalu bilang bahwa tindakan A dengan melakukan misalkan tindakan A dengan berhutang kepada B telah memenuhi unsur pasal bla 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 KUH Perdata bagaimana unsurnya yang telah dijelaskan dalam bagian A draft ini gitu. Aku bisa kayak gitu supaya nggak redundant tuh. Nah, jadi kayak itu udah super itu pendek kan dan juga kayak ya udah bisa langsung refer dan aku tuh dulu agak lupa tapi aku nemu caranya supaya kayak tulisannya tuh bisa ditebelin di sininya tuh misalkan kayak di bagian A-nya tuh bisa ditebelin terus kalau diklik tuh langsung link back ke atas gitu loh. Aku lupa deh caranya gimana. Cuman itu bisa kalau di PDF seingatku ya gitu. Karena deskripsi juga kan kita daftar isi bisa sekali klik langsung ke ini kita kan yang lama. Itu bisa seingatku sih harusnya di hyperlink kayak gitu. Kayak gitu, mungkin itu caranya. Terus yang ketiga tuh tadi pertanyaannya adalah tentang boleh gak nulis sesuatu yang gak letterlock sama undang-undang gitu. Boleh asal bukan jenis tindak pidananya gitu. Atau jenis materialnya gitu loh. Jadi kayak misalkan kamu ngebahas data breach gitu. Itu kan pertasan ya. Itu pertasan tuh adalah kalimat dari undang-undang. Nah itu gak boleh diganti. Itu gak boleh diganti gitu. Tapi sisa kalimatnya ya gak apa-apa diganti. Tapi kayak pertasannya gak boleh. Terus misalkan apalagi ya yang kayak bener-bener gak boleh diganti tuh pokoknya hal yang material dibahas inti dari pasal itu gitu. Misalkan ngebahas tentang pencucian uang. Nah, pencucian uang itu kan tindak pidana ya. Itu nggak boleh diganti. Karena itu adalah bahasa undang-undang gitu. Itu tindak pidana pencucian uang. Itu nggak boleh diganti. Tapi sisa-sisanya ya nggak apa-apa. Misalkan tindak pidana perdagangan orang. Itu juga nggak boleh diganti jual orang. Nggak bisa gitu. Walaupun itu sinonim. Tapi kan undang-undang bilangnya itu perdagangan orang. Ya udah pakailah perdagangan orang. Walaupun itu sinonim. Gitu. Jadi itu yang boleh diganti adalah kerucil-kerucilnya, tapi kalau buat nama dari tindak pidananya atau tindakan yang berakibat hukumnya jangan diganti. Begitu, semoga menjawab. Oke, baik, terima kasih Kak sudah cukup menjawab Kak. Terima kasih banyak sekali lagi. Baik, terima kasih Bang Nizar dan Kak Taskia. Buat teman-teman semuanya, pada saat ini sesi tanya jawab masih dibuka. Jika ada yang ingin bertanya, maka boleh raise hand atau ajukan pertanyaan di kolom chat. Baik, karena tidak ada yang ingin bertanya lagi, maka sesi tanya jawab saya akhiri di sini. Sehubung telah tersampaikan pertanyaan terakhir, maka telah berakhir sesi tanya jawab. Kemudian, izinkan saya untuk memberikan kesimpulan terkait pemaparan pada malam hari ini. Tadi, Kak Taskia sudah menjelaskan tentang kompetisi legal opinion, struktur legal opinion, tips and trick, dan telah membedah satu persatu bagian dalam legal opinion sehingga sangat sesuai dengan tema pelatihan kita kali ini. Kak Taskia juga sudah menjawab banyak pertanyaan dari teman-teman peserta, seperti contoh legal opinion dan substansi-substansi yang ada dalam legal opinion. Dan sebelum kita menutup acara pada malam kali ini, apakah sekiranya Kak Taskia bersedia untuk menyampaikan satu atau dua patah kata sebagai closing statement di penghujung acara malam ini, Kak? Halo, Farsha. I wasn't prepared for this, tapi yang bisa aku bilang semua lomba itu sebenarnya masalah memori aja gitu. Jadi kalau kalah ya coba lagi aja terus gitu. Itu masalah memori bukannya kayak itu bukan pinter-pinteran, itu exactly hal yang sebenarnya ada polanya dan berulang. Jadi coba aja terus, pasti bisa gitu. Walaupun ya dipikirin lagi sih kalau biaya pendaftarannya mahal mungkin agak ya dipilih yang lebih murah gitu. Tapi in the end of the day itu masa memori dan coba lagi aja terus. Semangat ya. Been there done that.
Baik, sangat insightful sekali ya closing statement yang telah disampaikan oleh Kak Taskia. Nah, teman-teman, setelah kita mendengar closing statement tersebut, menjadi pertanda bahwa kita sudah berada di penghujung acara pelatihan Legal Opinion kali ini. Untuk Kak Taskia, kami ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Kak Taskia untuk memberikan ilmu yang berharga ini kepada kami semua. Semoga Kak Taskia senantiasa diberikan kemudahan dalam segala urusan karir ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Sesi selanjutnya, kita akan melakukan penyerahan sertifikat oleh Saudara Gilang Gunawan selaku Ketua Forum Riset dan Debat Mahasiswa untuk diberikan kepada Kak Taskia. Dan kepada operator, mohon untuk dibantu mendokumentasikan. Baik, sebelumnya izin kata setia, aku Gilang mewakili teman-teman dari PRDM mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya untuk kata setia udah mau menjadi narasumber kita pada malam hari ini, dan aku rasa kita semua sepakat teman-teman PRDM banyak belajar di malam hari ini, terutama terkait dengan penulisan legal opinion sendiri. Dan aku ingin juga memberikan sertifikat dari kami sebagai bentuk apresiasi kepada Taskia untuk menjadi narasumber. Mohon diterima ya Kak, semoga Kak Taskia selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan segala aktivitasnya dan juga selalu diberikan kesehatan. Amin. Amin. Makasih banyak ya, teman-teman. Baik, untuk mempermudah, maka saya akan memberikan aba-aba. Operator, mohon untuk dipersiapkan. Saya mulai aba-aba. 1, 2, 3. Baik. Sebelum ditutup, kami mohon izin untuk melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Dan bagi teman-teman yang belum on-cam, dipersilahkan untuk langsung on-cam ya teman-teman. Baik, kepada operator, dipersilahkan dan untuk mempermudah, maka saya akan aba-abakan. Mulai dari slide 1 terlebih dahulu. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, dengan telah selesainya sesi foto bersama, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Sekali lagi, kami ucapkan beribu terima kasih kepada narasumber kita, yaitu Kak Taskia, yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu bersama kita semua di forum ini. Kepada Kak Taskia, tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilahkan untuk meninggalkan Zoom meeting ini. Terima kasih banyak ya, Kak. Terima kasih banyak, Marsha dan teman-teman. Semangat, teman-teman Terima kasih kuliahnya. Kak. Bye. Terima kasih, Kak. Baik, untuk teman-teman peserta, sebelum meninggalkan Zoom meeting, diperkenankan untuk mengisi absensi terlebih dahulu ya. Untuk absensi nanti akan ada di kolom chat Zoom ini. Nah, setelah teman-teman isi absensi, baru diperbolehkan untuk meninggalkan Zoom.